Jadi sebenarnya saya tidak bercita-cita menjadi polisi. Wih, saya benci sama polisi. Nah, benci saya sama polisi. benci sekali. Taunya orang kalau melihat lalu lintas tahan motornya orang, bising. Selesai lagi. Iya. Ya, dimanapun, kapanpun, situasinya bagaimanapun, kalau umat membutuhkan, kami datang. Orang curi uang rakyat, enggak semua di penjara kakak. Iya. Are you ready? Alright baby, time is yours. Assalamualaikum, alright nice people. Kembali lagi di Time is Your Podcast bersama saya Rizal Jamal. Wah, ini saya senang sekali nih karena tamu saya pertama berseragam. Yang kedua, ini lagi heboh diperbincangkan di dunia maya dan sempat trending topik di Twitter dan hampir lah. Pokoknya ibarat kata ini tidak pernah sepi ini obrolan ini, pembahasan ini karena yang saya undang ini adalah seorang aparat atau yang pengayom masyarakat. Saya sambut saja, tapi ini bukan sembarang polisi. Ini luar biasa teman saya ini. Assalamualaikum, Komandan Go. Waalaikumsalam. Kakak Hilal. Siap. Luar biasa. Apa sih nama depannya? Belum ada. Ada Bribka Muhammad Hilal. Muhammad Hilal. Siap. Bribka itu apa tuh kepanjangannya? Brigadir Kepala. Brigadir Kepala. Siap. Weh, itu ditandai dengan apa sih? 4 kuning gitu. Oh, 4 kuning istilahnya. Siap. Wah, oke. Bribka Brigadir Kepala, luar Siap. biasa. Gimana kabar tak? Kayak Pak Haluk? Alhamdulillah khair. Masya Allah, luar Antum? biasa. Alhamdulillah, biar khair wal Alhamdulillah. alfiat. Masya Alhamdulillah. Ini kita sudah nih. Sudah terbiasa juga ini. Kakak Hilal luar biasa saya undang kini karena saya tahu dari sekian banyak yang saya bisa ingat polisi, Polri, selain Pak Kapolri, selain Pak Kapolda, selain Pak Kapolres, Kapolsek dan sebagainya, ada satu yang selalu warawiri di Instagram saya yaitu termasuk kita. Siap. Luar biasa dan saya selalu termotivasi. Maksudnya saya juga ini kan orang tua aku ditakdirkan, nak sebetulnya bisa aku jadi polisi nak waktu kecil. Siap. Saya bilang waduh, kayaknya saya agak jauh dari situ. Disuruhlah juga kita menjadi yang lain-lain apa segala macam. Nah, qadarullah saya ditakdirkan seperti ini. Ya wadahnya di media sosial. Siap. Luar biasa. Tapi memang polisi ini cita-cita Kakak Hilal atau requestan dari orang tua atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya saya tidak bercita-cita menjadi polisi. Wih, bahkan dulu saya benci sama polisi. Nah, sama berarti itu. Siap. Jadi dulu karena orang tua dua-duanya guru. Oh, guru, ya, alhamdulillah. Jadi saya bercita-cita ingin jadi guru. Iya. Dan sempat kuliah di UNM, PGSD. Wih, Siap. sama salah satu guru saya juga jurusan itu. Berjalan daftar polisi. Daftar polisi. Alhamdulillah sekali daftar langsung lulus, alhamdulillah. Lulus. Itu tahun berapa itu? 2007. 2007. Ya. Tadi saya bilang profesi polisi saya benci. Kita benci. Siap. Karena dulu pernah ditilang waktu sekolah. Kayaknya tidak ada yang tidak pernah ditilang di sini. Cuma salah saya sih. Oh, salah karena tapi saya bonceng temanku tidak pakai helm. Oh. Tapi pada saat itu mau ujian, ujian tom maki ini. Ditilang tom maki, tidak jadi maki ujian. Benci saya sama polisi. Benci sekali. Tapi ternyata Allah takdirnya jadi polisi. Makanya jangan membenci sesuatu dengan sangat. Khawatirlah suatu saat akan mencintai dan sebaliknya. Itu. Ini baru beberapa menit ini kita sudah dapat poin ini. Jangan terlalu membenci ya. Iya. Ya karena akhir-akhir ini minta maaf aja nih Kakak Hilal bahwa polisi institusinya sebenarnya tidak pada lembaganya sih, tapi orang-orangnya atau biasa kita sebut oknum. Walaupun kemudian netizen ini akhir-akhirnya geram Kakak Hilal. Siap. Geram dia dengan terlalu bosan mikir dengan oknum-oknum. Akhirnya mereka menjustifikasi bahwa memang ada yang masalah dari institusi Polri. Siap. Apakah proses pembinaannya, apakah macam-macam. Sebenarnya sebelum kita masuk pada isu-isu yang selama ini diobrolkan oleh netizen Kakak Hilal, sebenarnya menjadi polisi itu serumit atau sesusah yang kita bayangkan ini selama ini, karena di teman saya ada jadi polisi dia harus jual sawah. Siap. Iya, kebunnya bapaknya melayang. Iya. Ada tanah juga melayang. Seperti apakah sebenarnya ini menjadi polisi Kakak Hilal? Ya, jadi tentu setiap profesi, setiap pekerjaan kan tentu ada istilahnya S dan K. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ada beberapa persyaratan, misalnya mulai dari tinggi badan. Oke, itu fisik ya. Fisik, kemudian kesehatan. Kemudian dari sisi knowledge, pengetahuan. Kan itu semua ada tesnya. Oke. Ya, jadi siapa yang mau masuk polisi atau mau jadi
profesi tertentu ya tentu harus mengikuti syarat-syarat yang telah disyaratkan. Iya. Ya, ketika diikuti dengan baik, nilainya cukup, ya pasti akan lulus. Jadi sebenarnya tidak susah, Ji. Tidak susah. Kayak misalnya kita tes kesemaptaan misalnya, olahraga misalnya. Kalau kita latihan, kan misalnya lari itu kan kalau lapangan besar itu minimal 6 putaran. Iya. Kalau latihan terus kan bisa kita capai. Oke. Ya, kalau nilainya istilahnya standar dan bahkan melebihi standar, tentu kan akan lulus. Oke. Ya, tidak mungkin tidak dikasih lulus. Dan sekarang kan kita lihat, sekarang kan sudah zamannya transparansi. Betul. Ya, bisa dilihat langsung nilainya ketika dites, dan semua instansi kan sudah seperti itu sekarang. Iya. Jadi mengurangi hal-hal. Adapun yang seperti kita bilang tadi ya, itu kan calo-calo ya. Calo-calo ada itu ya? Iya. Dulu itu Riolo Romai. Riolo Romai. Dan kita tidak boleh percaya itu, harus percaya diri sendiri dengan kemampuan diri sendiri. Oke. Dan banyak berdoa tentunya. Luar biasa. Tapi Anda memang satu kali tes langsung lulus sih. Alhamdulillah. Nah, apa kesan pertama ini sebelum saya masuk ke isu yang lebih besar? Apa kesan pertama ketika jadi polisi? Anggaplah 3 bulan pertama. Siap. Langsung mungkin mundur? Atau bagaimana? Atau wah ini nih kayaknya iya nah usap pak Iya. Jadi awalnya waktu pendidikan kan alhamdulillah dulu pernah juga kuliah di UNM olahraga. Jadi masalah fisik tidak terlalu inilah untuk penyesuaian. Penyesuaian. Okay. Kemudian pelajaran-pelajaran di dalamnya. Setelah saya menjalani pendidikan, kemudian bertugas baik itu di staf maupun di lapangan, ternyata tugas polisi itu sangat mulia sekali. Di mana letak kemuliaannya itu, Kak? Ya, pertama kalau di aturan kepolisian kan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di pasal 13. Ya, tugas pokok polisi itu kan pertama memelihara Kamtibmas. Iya, kemudian yang kedua pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, dan yang ketiga adalah penegak hukum. Nah, ini kan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya tugasnya sangat mulia jika kita mau menghayati betul-betul tugas seorang polisi itu. Makanya dulu saya cita-cita mau jadi guru kan. Jadi guru? Nah, pas di polisi tugas di Bimas pembinaan masyarakat yang tugasnya notabene penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat. Pas sekali. Pas sekali ini. Cocok, nyambung, Masya Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Luar biasa. Selama ini sekarang posisinya di Binmas. Apa nama bidangnya, tugasnya apa? Iya, pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat. Kita sebagai apa di sana? Sebagai stafnya. Staff. Oke. Sebelumnya apa itu? Dulu sebelumnya penempatan pertama di Direktorat Samapta. Yang kalau ada demo-demo itu. Berarti lawannya mahasiswa ini. Iya. Makanya saya bosan dilempari sama mahasiswa. Oh, sering dilempari? Iya, kalau kita pengamanan demo kan mau tidak mau. Padahal ini mungkin kemarin junior tak, Ji? Iya, bahkan ada letting ada letting kampus. Iya. Dia demo. Saya yang pengamanan. Siap. Dilempar sama mahasiswa. Siap. Ya, tapi kan polisi sudah harus harus sabar kan? Harus sabar. Oh, apa tadi? Sabara itu memang fokus lebih pada pengamanan kan? Pengamanan. Oh, berarti termasuk ada kunjungan. Ada kunjungan. Oke, kepala daerah, dari menteri. Itulah fungsinya Sabara. Termasuk demonstrasi, mengamankan demonstrasi. Berapa lama kita di situ, Kakak? Saya kurang lebih 4 tahun di 4 tahun. 4 tahun, lumayan. Dan di Makassar terus itu? Di Makassar. Dan di Takmi itu kemarin Makassar kalau masalah demo. Berarti waktu Omnibus Law Ciptaker? Iya, sempat. Di situ, Ki? Sempat juga. Lamba Ki baku anu Instagram nih. Soalnya saya tahu, saya tanya Nanawi berhenti, ada bosku di situ. Tapi kan itu aspirasi. Aspirasi, ya, oke. Tapi pernah Ki berdebat langsung dengan mahasiswa ketika demo apa segala macam, atau pernah kita nasihati, karena kan kita ini kan juga bukan hanya sekedar polisi, tapi sebagai dai. Ya kan? Apalagi prinsip polisi adalah atau yang kita kirimkan ke itu, polisi adalah tugasku, jabatanku. Oh iya. Polisi adalah kebanggaanku, pengabdianku, ibadahku. Siap. Masya Allah. Itu kalau pengalaman tak, saya mau ulik-ulik di situ dulu, Kak Hilal. Karena supaya orang tidak terlalu banyak memberikan stereotip kepada polisi, itu hal yang sifatnya negatif. Kalau kita tanya misalnya dari 10 orang yang kita temui di Makassar, anggaplah anak muda, ketika saya sebut kata polisi, apa yang terlintas pertama kali? Kalau boleh kita riset itu, Kak. Saya khawatirnya saya pasti dari mungkin 7 dari 10 itu pasti yang pertama muncul adalah hal-hal yang sifatnya negatif, yang mungkin terlalu banyak teridentifikasi itu kalau berhubungan dengan jalanan. Kayak tadi misalnya tadi ditilang apa segala macam.
Walaupun kita tahu kadang-kadang memang itu dilakukan oleh kembali ke orangnya, oknumnya. Karena saya yakin sekali institusi sebesar itu, apalagi memang itu menjadi kebanggaannya negara, ya kan? Itu pasti memiliki suatu standar yang memang tidak sama sekali disetujui seperti itu. Nah, selama ini adakah pernah yang mencoba, terutama waktu pengalaman banyak wilayah-wilayah pengamanan Kakak Hilal, adakah yang pernah mencoba kita berinteraksi langsung? Misalnya lagi demo nih, terus kita berdialog gitu dengan mahasiswa. Pernah nggak ada satu momen atau apa yang berkesan sekali yang menurut saya berhasil nih? Siap. Jadi pada dasarnya kan tak kenal maka tak sayang kan. Oh betul. Iya. Kalau seseorang belum mengenal, belum mengetahui seperti apa itu sesuatunya, pasti yang timbul adalah persepsi dan prasangka. Persepsi dan prasangka. Makanya alhamdulillah saya kan juga banyak bergaul di beberapa komunitas pemuda remaja. Oh begitu. Ya, yang awalnya benci sama polisi tapi setelah mengenal bukan dua sosok lah, sosok polisi dan sosok hilalnya kan. Hilal betul. Alhamdulillah ternyata prasangka tadi, justifikasi tadi tentang polisi itu begini-begini, akhirnya lambat laun itu hilang. Ya, karena memang kan kita ini polisi kan memang dilemanya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Asli. Dan tugas kita memang membatasi hak masyarakat. Ya, misalnya kayak di jalan, harusnya misalnya buru-buru ke kantor. Di sisi lain tugas polisi adalah misalnya memeriksa, misalnya kan taunya orang kalau melihat lalu lintas tahan motornya orang, bising. Selesai lagi. Padahal kan memang tugasnya memeriksa surat-suratnya, apakah lengkap atau tidak. Padahal memang tugasnya tahu. Kalau tidak pakai helm ditegur. Karena kan aturan-aturan yang dibuat itu adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita juga. Kan ada yang biasa bertanya, Pak pakai helm ki? Dekaji. Betul. Maunya beli jalan kota. Padahal orang tidak tahu bahwa kenapa kita diharuskan untuk memakai helm adalah untuk keselamatan kepala. Ini kan kalau jatuh tidak ada memori dijual, Kak. Betul. Tidak ada. Diam-diam tidak ada jual memori kepala deh. Jadi tadi dilemanya memang kita karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Dan tentu banyak masyarakat yang merasa dibatasi itu tidak puas, dan adalah beberapa kan oknum, kembali lagi oknum. Karena yang jelas polisi itu tugasnya adalah memelihara Kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan terakhir penegakan hukum. Sebenarnya penegakan hukum itu adalah terakhir Jadi kita bagaimana memelihara Kamtibmas ini? Contoh di saya Bimas, ya memberikan penyuluhan, pembinaan, ya kemudian perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Nanti terakhir penegakan hukum. Jadi sifatnya pencegahan sih awalnya. Nanti kalau sudah ditanya, sama dengan lalu lintas kan tidak serta-merta langsung ditilang orang. Betul. Ada dulu teguran, penyuluhan, Pak pakai helm ki, bawa SIMTA, bawa STNK dan sebagainya. Nanti kalau sudah berkali-kali nih, ditilang nih. Nah, Kakak Hilal, saya kan tadi agak luar biasa kita jelaskan bahwa saya juga bergabung di komunitas-komunitas. Siap. Komunitas apa saja itu, Kak? Masih ada waktunya seorang polisi bernama Hilal ini mengurusi komunitas. Mas. Apalagi kita keliling-keliling daerah. Tidak sampai nanti ditegur kita tidak masuk kerja, anggaplah begitu. Kecapean. Apa segala macam. Kenapa sih mau begitu, Kakak Hilal? Jadi pertama alhamdulillah saya ada komunitas kalau di intern ada namanya Poliscare, Polisi Peduli. Oh, Poliscare. Polisi Peduli. Itu tiap bulan kita berbagi dengan masyarakat. Berbagi. Berbagi sembako. Oh begitu? Iya, berbagi air minum ke masjid-masjid. Itu program pekanan dan program bulanan. Itu baru saja terjadi? Itu individu atau memang lembaga ke? Program. Saya bikin komunitas dengan intern dengan teman-teman keseangkatan di kepolisian. Bukan struktur ya? Bukan struktur. Tapi gabungan beberapa polisi. Kita bikin Poliscare. Tiap awal bulan kita sisihkan gaji, kemudian kita berbagi. Dari gaji tuh? Dari gaji, alhamdulillah. Masya Allah. Itu berapa jumlah anggotanya itu, Kakak? Alhamdulillah sudah. Kalau yang aktif itu ada 20-an. Dan alhamdulillah yang tidak aktif tapi tetap berkontribusi. Tiap bulan. Pak Hilal, Pak Ketua, ada ini sedikit rezeki. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Itu Poliscare. Ya, kemudian yang kedua, saya diamanahkan menjadi pembina komunitas dakwah Manjada Wajada Makassar. Ya, yang pernah kita jadi narasumbernya. Masya Allah. Ternyata kita pembinanya. Malunya saya itu hari kalau saya tahu kita pembinanya, saya tidak mau datang.
Manjada Wajada MJWJ Makassar. MJWJ Makassar. Ya, bergerak di bidang sosial dan dakwah. Sosial dan dakwah. Ya, kemudian yang ketiga ada komunitas peduli yatim dan masjid. Wih. Alhamdulillah saya diamanahkan juga jadi ketua. Jadi tiap bulan kita keliling ke panti asuhan dan masjid-masjid yang membutuhkan dalam baik itu pembangunan maupun secara ininya dakwanya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, enggak apa-apa Jin. Enggak apa-apa. Kemudian jadi inspirasi lah. Ya. Iya. Yang keempat, saya diamanahkan juga menjadi koordinator wilayah KPK. KPK, komisi? Bukan. Bukan. Iya. Bukan juga komunitas penggali kubur. Bukan. Iya, bukan. Tapi komunitas pendakwah keren. Komunitas pendakwah keren. Ada kata kerennya? Ada kata kerennya. Oh, berarti selama ini kebanyakan pendakwah tidak keren. Kerenji juga. Kerenji tapi juga. ini lebih keren. Oh, lebih keren ini. Keren. Oh, pertama orang-orangnya keren. Yes. Pendakwa dai-dai muda semua. Dai-dai muda milenial gitu. Yang kedua kerennya karena biasanya Ustadz kan tunggu panggilan. Tunggu panggilan. Acara kan. Ustadz ada waktu tak mau ceramah, misalnya ceramah pernikahan. Oke. Ceramah pengajian ini. Betul. Tapi di KPK itu selain itu kita yang datangi jamaah. Oke. Nah, kita yang datangi jamaah buatkan acara dan seterusnya. Kemudian prinsip kita adalah ikhlas ruhnya dakwah. Biasanya kan masyarakat susah bikin pengajian karena sulit mendatangkan ustadz-ustadz dari luar dan sebagainya. Selain jadwal karena juga ada biasa yang kemudian jamaah harus berkontribusi atau dan sebagainya. Menyiapkan. Nah, dan prinsip KPK itu ikhlas ruhnya dakwah. Dimanapun, kapanpun, situasinya bagaimanapun, kalau umat membutuhkan, kami datang. Alhamdulillah. Tapi kalau bersama dengan tugas negara? Ya alhamdulillah. Karena tugas saya tadi itu di Bimas, pembinaan dan penyuluhan masyarakat. Yes. Ya, jadi sejalan pimpinan mendukung. Betul. Tapi tentu tugas pokok dulu yang diutamakan. Tugas pokok yang diutamakan. Jadi misalnya kalau pas waktu-waktu kantor hari kerja, misalnya jam-jam jam 1, jam 2, nah masih ada pekerjaan juga di kantor. Ya kadang saya minta maaf Bu, minta maaf Pak, saya ada kegiatan di kantor. Kalau memang berkenan digeser waktunya, saya akan mengisi. Kalau tidak, nanti saya rekomendasikan teman-teman yang lain. Itu untuk persoalan waktu. Untung kosong waktunya Kakak Hilal malam Alhamdulillah. Ini. Kalau untuk Kak Rijal 24 jam. Masya Allah. Siap. Amin. Siap. Berarti pertama satu anuku ini temanku polisi. Siap. Ada temanku polisi. Tapi jadi, bisa juga. Iya. Jadi kenapa saya lakukan itu semua? Jadi pada prinsipnya tadi pertama kan memang tugas polisi harus tugas polisi itu pelindung pelayan masyarakat. Yang kedua apapun profesi kita, apapun status jabatan kita, bagaimana caranya kita ini bermanfaat. Karena prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi apapun pekerjaan yang jelas kita bisa bermanfaat. Jadi itu yang saya kejar. Oke. Itu sudah bernilai ibadah itu. Tidak mesti kau ustadz, tidak mesti kau kiai. Tapi apapun itu selama memberi manfaat, niatnya betul-betul karena buat kebaikan, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai ibadah. Karena itu tadi sebaik-baik manusia bukan seorang dokter, polisi, bukan tentara. Tapi adalah nilai manfaat kita. Nilai manfaat. Siap. Kalau burung kan ya suaranya. Kalau sapi, kambing dagingnya. Ya manusia apa? Masa mau disamakan dengan burung, disamakan dengan daging sapi. Manusia ya nilai manfaatnya. Ada value, ada nilai di sana. Ada nilainya Kak. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan saya sebagai profesiku ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Kadang-kadang juga ini mohon maaf ini Kakak. Stereotip yang melengkap di masyarakat ya. Biasa kalau sudah pakai baju polisi biasa agak-agak berubah lain Tommy juga Kakak. Agak-agak bagaimana begitu. Mohon maaf ini kadang-kadang. Istilahnya arogan begitu. Arogan ya, itu masuk yang saya bilang. Takut Kak bilang ini nanti Kak langsung ditembak apa kan. Biasanya kelihatan arogan apa segala macam. Kalau sudah pakai seragam, petenteng apa segala macam. Itu gimana itu Kakak? Memang banyak yang begitu Kakak ya? Iya, jadi pada prinsipnya kan kita sudah dididikan. Kita sudah dididik, kemudian dibina, kemudian ada pelatihan-pelatihan, ada seminar-seminar di tubuh Polri sendiri. Oh internal ya? Internal ya, pelatihan-pelatihan, pengembangan-pengembangan. Nah harusnya orang yang memahami, polisi yang memahami betul-betul tugasnya, dia tidak akan bersikap seperti itu. Kalau dia berprinsip, saya ini pelayan, berarti bukan saya yang dilayani sama masyarakat, tapi saya yang melayani masyarakat. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya kembali ke personnya. Jika dia mengetahui hakikatnya dia itu posisinya seperti apa, ya pasti dia akan bersikap ya seperti apa yang seharusnya dia menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Sama kita manusia kan, kalau kita
mengaku hamba Allah, sebagai hamba Allah, tugas kita ibadah. Ibadah, betul. Ya, polisi juga seperti itu. Jika mengetahui tugasnya adalah sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, ya dia harus seperti itu. Bukan dijadikan sebagai cover, sebagai alat untuk menggertak dan sebagainya. Karena di kepolisian itu kan ada namanya etika profesi. Oh, ada itu ya? Ada etika kepribadian, ada etika kelembagaan, ada etika kenegaraan, dan etika dengan masyarakat. Jadi kalau sudah ditahu semua itu dan dilaksanakan, ya insya Allah akan jadi polisi-polisi yang disayangi masyarakat, insya Allah. Amin, amin, amin. Nah, kemarin ini ada yang heboh sekali nih kakak, yaitu tagar percuma lapor polisi. Siap. Akhirnya kemudian itu sangat menggema karena berbagai macam kasus itu tidak ditanggapi oleh polisi. Siap. Termasuk, mohon maaf kakak, ada kemarin salah satu tamu saya, narasumber saya podcast itu yang kemudian mengeluhkan karena kemudian adiknya meninggal. Kakaknya meninggal apa segala macam, ada lengkap semua buktinya, sampai datang ke sini dan dia sampai di Mata Najwa juga apa segala macam sebagai bintang tamu. Dia menyampaikan percuma saya lapor polisi, bahkan ini dianggap polisi ini pelakunya, karena memang ada bukti-bukti yang menurut ibu itu sebagai saudara kandung daripada korban menganggap bahwa ini salah tangkap apa segala macam begitulah. Tapi saya tidak terlalu masuk ke kasus itu. Saya cuma mau, kenapa kemudian ada stigma itu yang muncul, percuma lapor polisi. Apakah memang selama ini polisi sudah, ibarat kata, kan kadang-kadang kan saya bingung juga kakak. Kemana lagi kita ini harus melapor? Betul. Ya kan? Kemana lagi kita harus melapor? Ini kan luar biasa. Polisi, ya kalau di tingkat provinsi ada Polda. Di tingkat kabupaten kota Polres ya. Belum lagi di setiap kecamatan Polsek, ya kan? Maksud saya ini sudah sangat lengkap, aparatur ini jumlahnya banyak, betul-betul sangat dekat dengan masyarakat. Namun kenapa kadang-kadang masyarakat masih merasa bahwa kita ini tidak diayomi? Bahkan justru polisi yang menindas masyarakat. Mohon maaf ini kakak Hilal. Hingga muncul tagar itu yang saya kira bukan sekedar muncul, tetapi betul-betul menggema sampai menjadi sebuah bahan diskusi yang berbulan-bulan dan sebagainya, bahkan di talk show kan. Nah, apa yang ada? Anggaplah seorang kakak Hilal ini, anggaplah keluar dulu dari jubah polisinya, melihat polisi hari ini. Seperti apa kakak Hilal? Kalau saya kan apalagi dengan Kapolri yang baru ini, dengan programnya yakni presisi. Apa itu kak? Predictive responsibility dan transparansi, berkeadilan. Artinya polisi terus berbenah. Di balik dengan kasus-kasus yang terjadi kemarin-kemarin, ya kembali lagi ke oknumnya kan. Harusnya kan dia melaksanakan A, dia laksanakan B, harusnya laksanakan B, dia laksanakan C. Jadi kembali ke oknum sebenarnya, karena aturan-aturan kan sudah jelas. Ketika ada laporan masuk harus direspon, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai tingkat misalnya ke pengadilan, P21-nya dan sebagainya, kan harusnya direspon dengan baik. Ya, jadi kalau saya sih polisi ini sudah semakin hari semakin baik. Cuma kan memang kan yang kelihatan ya yang dalam tanda kutip yang jelek-jeleknya lah. Yang orang langsung itu tadi, karena risiko kita adalah bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan ketika polisi tidak bertugas dengan baik, itu akan menjadi tentu penilaian tersendiri dari masyarakat bahwa polisi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi kembali ke oknumnya, tidak memahami banyak faktor. Pertama, tidak memahami tugasnya. Yang kedua, tentu faktor X, misalnya ingin mendapatkan sesuatu. Ya, padahal notabene kita sudah digaji sama pemerintah kan. Dan yang ketiga ya tadi faktor manusia biasanya. Seperti itu. Baik. Nah, kemarin juga yang heboh ini kakak, soal kemudian yang kita tahu Chef Novia Widyasari. Kasus kemudian ada yang bilang bahwa ini bunuh diri, ada yang bilang dibunuh dan sebagainya. Yang sangat viral banget, di mana oknumnya adalah polisi. Sebagai sosok polisi, kakak Hilal melihat kasus ini sebenarnya gimana kakak, sampai kemudian tergiring sangat-sangat luar biasa. Muncullah berbagai macam persepsi masyarakat lagi tentang polisi. Tetapi versi lain lagi kakak, versi lain seolah-olah ini polisi tidak ada baiknya, seolah-olah kayak begitu kakak. Nah, saya maksudnya kenapa saya undang kita kakak untuk bisa membantu saya membantu yang lainnya juga melihat secara luas ini, bahwa tidak melihat hanya satu frame tentang kepolisian itu, karena menurutku banyak yang baik-baik polisi, buktinya kakak Hilal. Tapi memang soal
kelihatannya ini atau tersosialisasinya atau terpublikasinya memang kurang. Mudah-mudahan podcast saya membantu ini kakak. Insya Allah. Kira-kira begitu, karena menurutku polisi memiliki peranan penting sekali. Bahkan kalau mau kau tahu wajah masyarakat itu bagaimana di suatu daerah, lihat bagaimana wajah polisinya. Betul. Kalau polisinya betul-betul saling membantu, saling apalagi dengan TNI Polri kan selalu sinergitas. Selalu TNI Polri. Betul. Selalu itu tidak pernah tunggal. Siap. Ya, itu dengan kasus ini kakak. Kalau kemudian anggaplah kakak Hilal adalah temannya daripada tersangka itu. Apa yang kakak Hilal ingin sampaikan dan mungkin utarakan? Kalau dari pendapat saya pribadi kan, saya sangat sedih juga. Sedih kakak. Sedih sekali, kecewa, dan kalau boleh dikatakan perasaannya kita marah. Marah kakak. Marah juga jika ada kejadian seperti itu. Dan kenapa kita tidak boleh menyalahkan semuanya kan? Menyalahkan personnya, laki-lakinya, menyalahkan perempuannya, karena segala sesuatu kan, kalau bahasa agamanya ada sunatullahnya, ada hukum sebab akibat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Betul. Diawali dari kenalan, diawali dengan hubungan tanda kutip pacaran dan sebagainya. Nah, kembali lagi faktor keimanan. Ya, ketika orang imannya kuat, tentu tidak akan berbuat sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri, keluarga dan agama tentunya. Nah, maka saya kembalikan saja bahwa dia itu adalah manusia biasa, belum memahami betul aturan-aturan, norma-norma agama dan norma hukum yang ada, dan tidak betul-betul meresapi dan menghayati dia sebagai seorang polisi yang harusnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Dan di luar daripada itu, itu tadi. Makanya kesempatan ini saya ambil kesempatan juga bahwa kita boleh bergaul, kita boleh berhubungan dengan siapapun, tapi kita harus tahu batas-batasnya di mana. Karena itu tadi saya kembali bahwa aturan itu dibuat untuk kebaikan dan kemaslahatan. Kenapa agama melarang kita pacaran, tanda kutip? Kenapa agama melarang kita minum khamar? Karena itu kan untuk kebaikan kita semua. Kalau kayak begitu terjadi harusnya kan kalau sudah menikah orang baru bisa berhubungan dan sebagainya. Jadi kembali lagi faktor keimanan sih kalau saya, faktor keimanan dan tentu faktor dukungan keluarga seperti itu. Artinya lah, itulah kasusnya terjadi. Kita berdoa, kita berharap sekali nih kakak Hilal, teman-temannya kakak Hilal, pimpinannya kakak Hilal semuanya sehat-sehat dan betul-betul mengayomi kita ini sebagai masyarakat. Dan satu Kak Rijal, kita bisa lihat bahwa siapapun yang melanggar itu pasti akan dihukum, karena negara kita ini negara hukum. Itu bisa dijamin itu kakak ya. Walaupun kadang-kadang ini masyarakat juga kadang-kadang melihat hukum ini sudah saling berselingkuh satu sama lain kakak. Kalau saya begini Kak, prinsip saya begini. Kita jangan banyak menghina, mencaci, mencela, misalnya tanda kutip pemerintah lah atau instansi Kak. Tapi apa kontribusi kita untuk memperbaiki keadaan? Mulai dari hal yang paling kecil lah. Kalau kita mencaci, menghina dan sebagainya kan tidak ada perubahan. Tapi kalau kita doakan, masih ada kemungkinan untuk ada perubahan. Dan berbuatlah sesuai dengan kapasitas kita. Kalau saya sebut itu, saya namanya kejelekan, keburukan, sudah inilah dalam dunia kan seperti itu, ada baik, ada buruk. Dan semua kita ini memiliki kesalahan, memiliki potensi untuk kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada sekali kakak. Tapi bagaimana kita melihat seseorang itu bukan sebagai penjahat, bukan sebagai pendosa, karena setiap orang pasti ada sisi baiknya. Makanya saya banyak misalnya ceramah-ceramah di tahanan, di lembaga pemasyarakatan. Di tahanan saya ceramah juga. Itu apa pelaku-pelaku apa itu? Ada narkoba, pembunuhan, pencurian, pembunuhan. Dan ketika saya tanya satu persatu, tidak ada yang istilahnya mau dan berniat mau melakukan kejahatan. Kita ceramai kan? Iya, saya ceramai juga. Biasa orang kalau begitu emosi biasa. Emosi. Tapi kalau di dalam penjara tidak emosi Mia. Pertama dia harus dengarkan saya karena saya berseragam. Yang kedua harus dengan Ustadz. Kalau di penjara tidak ada yang emosi. Tidak ada yang jago. Tidak ada yang jago. Jadi kalau di sel minggu ini dan saya katakan bahwa boleh jadi antum semua, teman-teman saudara-saudaraku semuanya yang ada di dalam penjara, boleh jadi kalian lebih baik daripada kami. Karena saat ini Allah memperlihatkan keburukan-keburukan kalian, aib-aib kalian. Dan itu untuk
menjadi pelajaran dan untuk diperbaiki supaya lebih baik. Nah kita ini ya masih ditutup Aibda. Ya. Kak Rijal kan belum tahu bagaimana saya secara keseluruhan. Betul, saya juga belum tahu bagaimana kepribadian dan sebagainya. Iya. Ya, jadi boleh jadi bapak-bapak semua, adik-adik semua yang sedang di penjara saat ini adalah menjadi pelajaran teladan, menjadi bahan muhasabah untuk menjadi lebih baik. Karena kan yang dilihat akhirnya betul, bukan awal-awalnya. Betul. Banyak orang ketika rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya, akhirnya tiba-tiba mati di tempat maksiat. Tapi banyak ketika orang-orang, iya banyak orang-orang ketika melakukan banyak dosa dan sebagainya, akhirnya bertobat. Ya. Jadi kita jangan jadi hakim lah kalau saya. Iya, ya, makanya saya di Bimas itu penyuluhan-penyuluhan, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bagaimana kita mengajak? Karena setiap orang punya potensi kebaikan dan potensi keburukan. Baik. Ya, dan kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh bahwa neraka ini, itu bahasanya. Neraka tawamu ini. Iya. Ya, cuma sekarang kayak orang-orang misalnya yang di penjara, setelah keluar dari penjara, ini masyarakat yang kalian tidak mau menerima. Iya, betul. Ya, mami kodong berubah. Iya. Akhirnya bilang tak kalah rusak mi. Tidak ada juga yang mau tena harapan. Iya, padahal kan kita harus merangkul, kita harus membina seperti itu. Polisi punya peranan juga di situ kakak. Punya peranan. Kebanyakan di penjara kalau menurut aku kakak, saya penasaran ini kakak kondisi penjara kakak karena ya nauzubillah kakak ya, dan saya belum pernah merasakan penjara kakak ya. Mudah-mudahan itu kebanyakan kasus-kasus apa kakak? Kalau di Sulawesi Selatan itu kasus pencurian banyak. Oh, nomor 1 pencurian. Iya. Banyak mentom paluka di sini. Ya, pencuri helm. Pencuri helm. Ada di penjara pencuri helm. Oh, biar curi helm di penjara kakak. Iya, kan tertangkap tangan loh. Kan mengambil barang milik orang lain kan. Ya, pasal 362 pencurian. Cuma kan istilahnya hukumannya kan tergantung dari beratnya perbuatannya. Orang curi uang rakyat enggak semua di penjara kakak. Iya. Oke, pencurian nomor 1 kalau Sulsel ya, kedua. Kemudian narkoba. Narkoba kakak ya? Narkoba. Makanya kenapa saya banyak merangkul anak-anak muda, betul, komunitas remaja. Betul. Salah satunya itu. Narkoba. Untuk kita bagaimana menghindari. Karena begini, kita tidak boleh menghakimi atau membenci zaman. Paham. Ya, betul. Ya, sudah zamannya memang zamannya handphone, zamannya istilahnya hiburan dan sebagainya, sosmed dan sebagainya. Tapi kan segala sesuatu kalau digunakan dengan baik kan baik juga. Ya, kan kayak positif. Pisau misalnya. Pisau itu kalau dipakai potong ayam kan tidak ada masalah. Enak sekali makan itu. Betul. Tapi kalau dipakai membunuh bahaya. Jadi apapun itu kalau digunakan pada tempatnya, digunakan dalam hal kebaikan, baik juga. Sama kita sekarang zamannya hiburan dan sebagainya, tapi apa kontribusi kita untuk memberikan kegiatan-kegiatan positif kepada remaja-remaja kita? Alternatif kegiatan. Betul. Supaya tidak hanya itu saja. Ya tadi pencurian, narkoba. Yang ketiga? Yang kedua itu sih yang banyak. Yang kedua itu banyak nih. Tapi kayak pemukulan, pembunuhan, penganiayaan namanya itu ya. Beberapa. Penganiayaan, pemukulan, apa segala macam nih. Gara-gara mabok, akhirnya apa segala macam melakukan. Oke. Baik kakak, saya mau tadi ke situ kakak. Ini kan kita seorang polisi nih kakak. Siap. Luar biasa. Dan aktivitasnya luar biasa. Sempat juga ikut kemarin lomba DAI kakak ya? Iya, alhamdulillah 2014 ikut audisi DAI Muda Indonesia di NCTP. Tahun berapa kakak? 2014. Saya juga pernah ikut lomba DAI kakak. Oh, Masya Allah. Antv waktu itu. Iya, Antv waktu itu. Tapi kadarullah saya hanya 10 besar di Sulawesi Selatan. Ya, tidak sempat gitu. Ditakdirkan berdakwah di jalur. Amin. Doakan saya kakak ya istiqomah. Amin, insyaallah. Terus 2015 Aksi Indosiar. Aksi Indosiar. Iya. Oh ya betul. Kalau subuh-subuh biasa itu. Subuh. Apa lagi tagline-nya kakak? Aksi apa? Masih kita ingat? Insya Allah berkah. Itu maksud saya. Aksi Insya Allah berkah Mama Dede dan kawan-kawan. Apalagi kakak yang kemudian alhamdulillah tahun kemarin ada audisi atau seleksi dai polisi. Iya, alhamdulillah seluruh Indonesia, alhamdulillah saya masuk 10 besar. Alhamdulillah luar biasa. Dan kemarin alumni yang dai Polri kemarin dikirim ke Poso. Dikirim ke Poso untuk dalam rangka penanggulangan
paham radikalisme dan terorisme. Pencerahan. Jadi istilahnya kita mungkin saja kalau teroris itu istilahnya ditembak mati oleh Densus dan sebagainya, tapi akar-akar bibit-bibitnya ini yang masih ada. Itulah yang perlu kita. Itu salah satu tugasnya Polri di situ. Kita supaya tidak banyak lagi bibit-bibit yang Kakak Hilal, kita juga konsen di hafalan Quran Kakak ya? Atau sementara berupaya, sementara berupaya. Iya. Luar biasa. Karena istilahnya saya kan bukan alumni pesantren, Kak. Ya, Bapak Ji yang alumni pesantren dan alhamdulillah didikan pesantren lah di rumah. Masya Allah. Dan pada saat itu saya sih sebenarnya dulu mau masuk pesantren. Cuma pada saat itu Dede Imam Koso itu lagi direnov dan biayanya cukup tinggi lah. Ya, orang tua cuma pegawai, alhamdulillah. Jadi pada saat itu biaya tidak cukup. Akhirnya saya sekolah di umum. Itulah yang memotivasi saya saat ini membangun rumah yatim dan pondok tahfiz gratis untuk anak-anak. Dari mana biayanya Kakak? Ya alhamdulillah dari tabungan. Masya Allah. Dan patungan dengan keluarga-keluarga. Ada juga usaha-usaha kita bangun kolaborasi begitu? Ya alhamdulillah ada beberapa. Alhamdulillah. Oke. Wah ini menarik ini Kakak ya. Nah, jadi saya bangun gratis. Siapa anak-anak mau pergi menghafal di pondok silakan. Karena tak kalah saya dulu gara-gara biaya saya tidak masuk. Tapi kan pasti ustadznya ini harus digaji. Iya. Itu dari mana Kakak? Alhamdulillah tiap bulan karena saudara semua pegawai. Jadi tiap bulan kita patungan. Patungan untuk gaji para ustadz. Patungan ya? Oke. Tiap bulan. Jadi istilahnya kalau sekarang kan mungkin penghalangnya anak-anak mau belajar masalah biaya, nah, itu saya tidak mau jadi penghalang. Kadang sekarang kurang guru mengaji di kampung, kasihan. Kurang guru mengaji di kampung, Kak? Kurang sekali. Serius gini, Kakak? Iya, apalagi pandemi. Kemarin TPA di masjid sudah tutup dan sebagainya. Apa yang menyebabkan itu, Kakak? Itu regenerasi. Jadi kita perlu memang istilahnya menyiapkan generasi, dan salah satu upaya saya untuk menyiapkan generasi saya bangun itu mudahan di kampung muncul nanti para penghafal Quran. Amin. Dan generasi-generasi yang bisa bermanfaat untuk sesama lah. Oke. Karena sekarang kan zamannya nauzubillah TikTok dan sebagainya. Betul. Iya, enggak apa-apa di TikTok kalau TikTok Al-Qur'an tuh lagi hafal Quran. Ini saya sudah beberapa tadi headline itu akan saya upload di TikTok juga. Biar orang lihat ya kan. Siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, intinya tadi kan digunakan untuk apa? Apapun untuk itu apa? Kalau digunakan untuk kebaikan akan kebaikan. Kakak Hilal, kalau saya tanya Kakak Hilal, apa sih tidak enaknya jadi polisi? Ya, tidak enak. Satu saja. Iya. Saya tidak enaknya jadi polisi ini. Contoh kayak saya, Kakak. Tidak enaknya jadi konten kreator, tidak ada lagi privasi tak. Itu tidak enaknya jadi konten kreator. Bermain konten di media sosial apa sih? Privasi kita ditahu semua orang, dikepoi orang. Itu tidak enaknya jadi kontennya. Tidak enaknya jadi polisi. Ya. Harus menjadi orang yang kuat. Oh, tidak enak itu kuat, Kakak ya? Iya. Tidak enak itu kalau kita tidak kuat ya? Iya, karena istilahnya kan kita ini kan manusia biasa. Oke. Tapi harus selalu terlihat sempurna. Harus selalu kelihatan kuat karena kita harus menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tidak boleh ada celah. Kayak itu tadi kasus. Wah, kenapa polisi begitu? Sedangkan tuntutan masyarakat polisi itu harus sebagai contoh teladan. Contoh dia, Pak. Sehat badannya. Iya. Caranya berkomunikasi. Dan tidak boleh ada masalah kan masyarakat kalau ada masalah lapornya ke polisi. Nah, kalau polisi punya masalah lapornya sama siapa? Iya nih. Polisi kalau ada masalahnya di mana dia mau lapor tahu? Iya betul. Dan itulah tidak enaknya jadi polisi kan ya. Sebenarnya ya itulah resiko, konsekuensi. Tapi pada intinya saya sangat cinta dan senang jadi polisi. Masya Allah. Karena dari polisi saya bisa ketemu sama Kak Rijal juga. Betul Kakak. Betul. Dari polisi saya bisa jadi dai. Keliling daerah alhamdulillah memberikan. Masya Allah. Yang enaknya jadi polisi? Ya alhamdulillah enaknya jadi polisi. Ya pertama tadi itu tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua alhamdulillah ada gaji tiap bulan. Ada gaji tiap bulan. Jadi istilahnya kerja tomma ki, ibadah tomma ki. Boy, double ki. Alhamdulillah. Walaupun kemuliaan itu pahalanya belum kelihatan. Tabungan di akhirat Kakak ya. Ya, yang penting kita menjaga niat lah. Innamal a'malu binniyat. Baik. Terakhir Kakak, kalau saya minta ke kemudian harus meninggalkan Kakak. Harus memilih because life is a choice. Menjadi dai atau menjadi polisi, pilih salah satunya. Saya akan memilih menjadi dai polisi. Satu saja Kakak. Polisi dai. Oh.
Sulit Anda pisahkan itu kakak. Sulit. Dan itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Polisi itu ya dai. Mengajak pada kebaikan. Dai itu ya termasuk bagian daripada tugas polisi. Iya. Karena prinsipnya saja polisi pertama itu di triberatanya polisi, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Jadi polisi pertama dia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan semua istilahnya negara kita lah, Pancasila ya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masya Allah. Jadi seperti itu, Kak. Baik Kakak Hilal, terima kasih banyak, luar biasa. Saya terinspirasi lagi. Mudah-mudahan gerakan-gerakan saya juga bisa buat. Amin, amin. Kalau perlu kita bisa berkolaborasi. Konten kreator dan polisi. Siap. Saya kira jarang ini terjadi. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling utama, Kak. Ya, istilahnya banyak komunitas-komunitas itu harus kolaborasi. Karena ketika kita berkolaborasi, manfaatnya bisa lebih besar lagi. Saya sepakat itu. Luar biasa. Thank you banget Kak Hilal. Siap. Syukran jazakumullah khairan. Salam Aki, selamat bertugas. Siap. Ini cuaca lagi keras-kerasnya ini. Siap. Mudah-mudahan tetap kejuat. Saya punya tagline. Apa itu? Jadilah pelopor kebaikan. Jadilah pelopor kebaikan. Kakak Hilal, Bribka Hilal. Siap. Luar biasa. Ayo,